Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pertanyaan mengenai UTS Sejarah Amerika. Sebelum saya masuk dalam penjelasan tersebut, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahel Darahima, NIM 200731638190 dari jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Nah, mari kita masuk dalam pertanyaannya. Yang pertama yaitu kondisi dunia lama dan dunia baru pra atau pasca Christopher Columbus. Di sini kita akan membahas 5 pembahasan yaitu 1 arkeologis, 2 biologis, 3 politik, 4 ekonomi, dan 5 sosial budaya. Pada pertanyaan yang nomor 2 yaitu uraian secara kronologis dan analitis korelasi revolusi saintifik, pencerahan, revolusi industri, dan revolusi Atlantik. Di sini ada 5 poin yang harus kita ketahui yaitu destimasi gagasan, yang kedua lompatan teknologi, yang ketiga percepatan ekonomi, yang keempat kolonialisme dan imperialisme, dan yang kelima yaitu kesadaran untuk merdeka. Nah, kita masuk pada kondisi dunia lama atau sebelum Christopher Columbus atau pra-Kolumbian, yaitu pada aspek ekologis pada masa pra-Columbus, di mana suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada suatu kebudayaan di Amerika pada era sebelum masuknya pengaruh bangsa Eropa. Pada saat itu, bangsa yang mendiami Amerika adalah bangsa Indian Amerika atau yang disebut dengan Amerindian. Bangsa ini sudah melakukan cocok tanam dengan sistem atau metode pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian mereka. Pertanian yang ditanam mereka yaitu jagung, tomat, coklat, kentang, dan juga tembakau. Di sana juga terdapat suku-suku yang mendiami benua Amerika. Salah satunya yaitu suku Mesoamerika meliputi Maya, Aztec, serta Andes, Inca, Moche, Chibcha. Suku ini juga sudah mengenal suatu sistem pertanian yang maju dengan pengetahuan serta peradaban yang maju juga. Di sini juga terdapat sudah mengenal juga perdagangan. Tanaman yang mereka tanam dengan sistem irigasi pertanian yaitu jagung, merica, biji-bijian, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Pada aspek biologis, di mana pra-Columbus ini secara biologis, kehidupan dunia lama pra-Columbus telah mampu mengembangkan kajian mengenai sistem pemerintahan terorganisir dengan baik. Peradaban ini telah mengenal sistem pertanian pengairan untuk meningkatkan produktivitas. Ilmu astronomi dalam kehidupan pra-Columbus juga sudah dikenalkan di suku Maya misalnya. Di sana sudah mengenal sistem kalender suku Maya. Ada isu-isu mengenai kiamat pada tahun 2012 kemarin itu merupakan salah satu contoh dari kalender suku Maya. Nah, kita masuk pada ekonomi. Pada aspek ekonomi, pra-Columbus sangatlah tergantung pada sistem pertanian dan perdagangan. Masyarakatnya sangatlah terampil dalam membuat alat-alat kerajinan dan mengelola perekonomian mereka sendiri, sehingga mereka dapat dikatakan sebagai masyarakat yang makmur. Tanaman yang mereka tanam seperti jagung, tomat, kopi, kacang, tembakau, biji-bijian, dan kentang. Pada aspek politik, pra-Columbus ini memiliki sistem pemerintahan yang berbentuk kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja atau dewa. Suatu wanita yang memiliki kelahiran yang tinggi juga bisa memerintah atau juga bisa menjadi dewa kudus pada suku Maya. Pada saat itu, bangsa-bangsanya sangat sukses dalam perjuangan dan perubahan dinasti serta keamanan politik yang tinggi. Kehidupan Aztec misalnya, di mana mengontrol rakyat jajahannya dengan penyatuan imperium. Sekelompok negara atau etnis yang menempati satu wilayah geografis yang luas. Suku Inca, pemerintahnya juga berbentuk kerajaan atau terpencar. Pada aspek sosial budaya, di mana pra-Columbus ini bangsa-bangsa Amerika telah mengenal kebudayaan pengorbanan terhadap manusia.
sebagai sembahan kepada dewa-dewa. Di sini ada sebuah permainan bola kemasyarakatan atau kerajaan. Di sini juga bagi kelompok yang mengalami kekalahan dalam pertandingan tersebut akan dikorbankan terhadap dewa-dewa, sebab kebudayaan mereka sangatlah kental akan kepercayaan terhadap dewa-dewa. Nah, penjelasan selanjutnya yaitu kondisi dunia lama sebelum kondisi dunia baru sesudah kedatangan Columbus atau pasca Kolumbian. Pada aspek arkeologi, kedatangan Columbus membawa kehancuran banyak peradaban suku-suku di Amerika Serikat. Kedatangan Columbus ini merupakan awal dibentuknya atau disebutnya dunia baru pada masa itu. Banyak negara-negara Amerika Serikat dipaksa untuk ikut serta dalam suatu peperangan antar bangsa-bangsa di Eropa. Pada aspek biologi, penjajahan dan kolonialisme yang terjadi secara besaran di Amerika Serikat yang dilakukan oleh bangsa Eropa ini telah membuat hampir seluruh wilayah Amerika Serikat dikuasai oleh bangsa Eropa. Pada aspek ekonomi, di mana waktu sebelum kedatangan Columbus, masyarakatnya memiliki sistem pertanian, namun setelah kedatangan Columbus, sistem pertanian itu berubah menjadi suatu sistem perindustrian yang sangat maju. Selanjutnya yaitu politik. Dalam pemerintahan masyarakat Amerika dipimpin oleh suatu koloni. Koloni ini merupakan suruhan atau pimpinan dari bangsa-bangsa Eropa, sehingga masyarakat atau daerah-daerah yang ada di Amerika Serikat ini tidak bisa memerintah atau mengatur pemerintahnya sendiri karena diatur oleh bangsa Eropa. Aspek sosial budaya, di mana dalam dunia baru ini terjadinya peningkatan perdagangan budak yang dibawa dari dunia lama ke dunia baru dalam membantu bangsa Eropa mengelola lahan pertanian mereka. Nah, kita masuk pada pertanyaan yang nomor 2, yaitu uraian secara kronologis dan analitis korelasi revolusi saintifik, pencerahan, revolusi industri, dan revolusi Atlantik. Di sini ada destimasi gagasan. Gagasan yang dimunculkan pada revolusi saintifik ini, di mana penanda abad modern yang ketika itu perkembangan ilmu modern seperti bidang matematika, fisika, astronomi, biologi, dan fisika dalam pandangan manusia. Revolusi saintifik ini terjadi di Eropa pada akhir Renaissance. Pengaruhnya meluas hingga ke gerakan intelektual sosial yang sering disebut dengan pencerahan. Gagasannya yaitu semangat revisi atas kepercayaan agama, pemikiran masyarakat akan pentingnya diskusi ilmiah. Pada masa ini mendorong manusia untuk menggunakan kemampuan akalnya semaksimal mungkin, sehingga mendorong banyak penemuan dalam sektor industri secara besar-besaran, dengan menciptakan berbagai produksi untuk kehidupannya. Dalam hal ini, muncullah kelompok-kelompok revolusioner, adanya pergolakan yang menentang kolonialisme di Amerika Serikat. Gagasannya berupa memperoleh kemerdekaan dan mendirikan serikat dan demokrasi. Selanjutnya yaitu lompatan teknologi. Revolusi saintifik ini berkembang dari paradigma dan berpikir para filsuf secara fundamental. Banyak temuan teknologi oleh para ilmuwan sains modern dalam berbagai kehidupan masyarakat. Contohnya kemampuan menjelajahi dunia maya. Pengaruh dari revolusi saintifik ini yang mana muncullah pemikiran-pemikiran dari para tokoh dari berbagai bidang yang berdasarkan pada prinsip dan logika, melompat menuju di mana adanya inovasi teknologi dan kegiatan perindustrian dalam revolusi industri. Dan pada masa revolusi Atlantik, saat melakukan perperangan dengan bangsa Eropa, mereka sudah memiliki alat tempur yang canggih. Pemberataan ekonomi, di mana revolusi saintifik ini dengan adanya berpikir metamitis dan mekanitis dapat dilihat dari dihasilkannya teknologi baru yang berkembang pesat seperti teknologi mesin.
kemudian yang dapat meningkatkan perekonomian mereka. Hal ini juga sejalan dengan terjadinya revolusi industri tahun 1784 memperkaya air dan uap untuk memperkaya sistem produksi mereka. Tahun 1870-an menggunakan daya listrik untuk menghasilkan produksi massal. Pada revolusi Atlantik di mana mereka ketika itu terjadilah pertempuran dengan bangsa Eropa dan dimenangkan oleh kaum patriot. Ini menimbulkan kegembilangan ekonomi di mana mereka bebas mengatur perekonomian tanpa diperintah oleh bangsa-bangsa Eropa. Kolonialisme dan imperialisme. Pada masa revolusi saintifik, dengan pesatnya kemampuan dan kemajuan terutama dalam bidang astronomi, dimulailah adanya ekspansi atau penjelajahan oleh bangsa Eropa, terutama pada masa abad pencerahan. Mereka melakukan penjelajahan untuk ekspansi melalui kolonialisme untuk menguasai suatu daerah yang dijajahinya. Dengan penjelajahan yang dilakukan bangsa-bangsa Eropa pada awal-awal revolusi industri, mereka mengenalkan perindustrian ataupun menguasai perindustrian yang dimiliki suatu negara yang dijajahinya. Pada revolusi Atlantik, ketika bangsa Barat melakukan penjelajahan ke benua Atlantik, mereka melakukan kolonialisme dan imperialisme dengan memonopoli perdagangan mereka mendapatkan keuntungan dari negara-negara tersebut. Nah, adanya kesadaran untuk merdeka. Adanya revolusi saintifik dalam suatu penemuan baru diawali dengan kesadaran anomali, yakni pengakuan tentang alam yang bisa menjadi dasar memenuhi kebutuhan hidup mereka, yang mengubah alur berpikir mereka yang hal ini juga selaras dengan abad pencerahan, di mana adanya keinginan untuk lepas dari masa-masa kegelapan pada waktu itu. Ini juga mengawali kehidupan dengan abad-abad pencerahan dengan pengetahuan yang tinggi. Revolusi industri juga mengalami korelasi yang dulunya menggunakan industrialisasi secara tradisional, kini mulai mutakhir ke arah industri yang modern. Korelasi dalam revolusi Atlantik yang mana keinginan untuk bebas dari cengkraman kolonialisme dan bentuk suatu kemerdekaan yang utuh. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.